Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Rozako dengan nomor induk mahasiswa 9312121318 akan mereview video dari kelompok 11 mengenai bab pengawasan syariah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu yang pertama pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang kedua dasar keberadaan DPS, dan yang terakhir pedoman kerja DPS. Untuk subbab yang pertama, yaitu pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih banyak dibanding dengan lembaga keuangan bukan syariah atau konvensional. Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pada lembaga keuangan syariah berperan terhadap struktur tata kelolanya serta menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan Islam. Lembaga keuangan syariah adalah salah satu instansi yang rentan dengan kewenangan dan penyimpangan sehingga memerlukan pengawasan terhadap operasionalnya. Untuk subbab yang kedua, yaitu dasar keberadaan Dewan Pengawas Syariah, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 105 dan Al-Quran surat Al-Qaf ayat 17. Dalam hukum umumnya diatur pada pasal 332 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang terakhir yaitu subbab mengenai pedoman kerja DPS. Yang pertama yaitu struktur dan pengangkatan DPS dalam organisasi. Terdapat 9 cara, yaitu jumlah anggota DPS paling kurang 2 orang dan paling banyak 50% dari jumlah direksi bank. Yang kedua, DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS. Yang ketiga, setiap usulan pergantian atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang keempat, setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian. Yang kelima, masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota direksi atau Dewan Komisaris. Yang keenam, masa jabatan DPS berakhir apabila yang pertama mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan RUPS, dan tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. Yang ketujuh, anggota DPS yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali. Yang kedelapan, anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak 4 lembaga keuangan syarat lainnya. Yang kesembilan, anggota DPS dalam komite tata kelola terintegrasi dan berposisi sebagai anggota tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. Dari tugas dan tanggung jawab DPS, ada beberapa dari tugas dan tanggung jawabnya, yaitu DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip good corporate governance. Yang kedua yaitu DPS wajib memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, DPS wajib menilai dan memeriksa permohonan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama rapat DPS, keputusan sirkular DPS, dan aspek transparansi atau keterbukaan. Benturan kepentingan. Dalam benturan kepentingan di sini ada 2 hal, yaitu terjadi karena antara bank dan anggota DPS. Pengungkapan benturan kepentingan diungkapkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup
nama pihak yang memiliki benturan kepentingannya. DPS memiliki pedoman dan tata tertib dalam bekerja mulai dari struktur dan pengungkapan anggota, tugas dan wewenang, waktu, sampai dengan hal-hal yang dilarang ketika menjadi anggota DPS. Dalam pengawasannya, DPS hanya mengacu pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.